Halo guys, update terbaru kasus COVID-19 di Taiwan seperti apa? Yuk langsung aja kita simak. Jadi untuk kasus lokalnya bertambah 335 kasus, sedangkan untuk kasus penyesuaian aja hanya 8 dan kasus meninggalnya 36 kasus. Dan ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah informasi tingkat kematian dari kasus COVID-19 ini. Dihitung dari tanggal 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2021, total sudah ada 212 kasus meninggal dunia. Rata-rata dihitung kurang lebih mencapai 2,19%. Guys, angka ini lebih tinggi daripada negara-negara lain. Nah, kenapa lebih tinggi? Tentu saja karena para pasien yang meninggal dunia ini kebanyakan mereka adalah lansia dan juga memiliki penyakit kronis. Dan berikut ini informasi sangat penting banget buat kawan-kawan yang tinggal di Taipei City. Jadi, mulai hari ini kalau misalkan kamu ke pasar tradisional, ke supermarket ataupun juga hipermarket, kamu harus bawa ARC ataupun juga KTP. Karena harus melihat ganjil genap, KTP ataupun juga ARC. Semangat bekerja! Halo guys, update terbaru COVID-19 di Taiwan seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Oke, jadi menurut dari jumpa pers hari ini di CECC ada 214 kasus lokal dan 3 kasus dari luar negeri. Sedangkan yang meninggal totalnya untuk hari ini bertambah 26 kasus baru. Oke, jadi tadi Presiden Tsai Ing-wen juga udah bilang agar warga tidak pulang kampung dulu. Walaupun minggu depan itu sudah memasuki perayaan Hari Bacang ya. Jadi masih ada 85.000 tiket kereta itu belum masih dibatalin gitu istilahnya. Dan satu ini mengenai 11 remaja yang naik motor bareng keliling-keliling. Mereka siap-siap kena denda sama polisi mencapai 3,3 juta dolar Taiwan karena mereka tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Kembali lagi bersama dengan Agung, Wo Hui Shuo Zhongwen. Berikutnya kita adalah harus mencegah pandemi ini ataupun juga epidemi ini. Nah, yang pertama adalah Fang Yi Cuo Shi. Sebenarnya dari 4 kata ini di dalamnya ada beberapa arti yang berbeda guys. Fang Yi itu adalah kepanjangan dari pencegahan epidemi. Atau yang bisa disebut dengan Fang Fan, itu adalah mencegah. Yi adalah dari kata Yi Qing yang artinya adalah epidemi. Jadi 2 kata berasal dari 4 kata guys. Selanjutnya adalah cuo shi. Cuo shi itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan kita mau terjemahkan secara harafiah, jadi kalau misalnya kita bilang fang yi cuo shi, kita terjemahkan menjadi hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah epidemi. Oke guys, masih ada kata-kata berikutnya. Kita lihat di video selanjutnya guys. Kembali lagi bersama dengan Agung menjawab pertanyaan kawan-kawan soal ARC ataupun juga KTP ganjil genap ke pasar seperti apa. Jadi kalau misalkan nomor ARC kamu di belakangnya adalah ganjil, kamu boleh ke pasarnya setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Sedangkan untuk yang genap termasuk angka 0 boleh ke pasarnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan hari Senin, pasar tradisional libur. Dan informasi yang kedua, kalau misalkan salon kecantikan dan sejenisnya itu dilarang beroperasi dari tanggal 4 hingga tanggal 14 Juni 2021. Masa sosialisasi antara 1 hingga tanggal 3 Juni. Dan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Taoyuan City agar kawan-kawan dan juga warga dapat menghormati protokol kesehatan. Oke guys, yuk kita sama-sama jaga kesehatan, dan kita harus patuhi peraturan yang berlaku di Taiwan. Semangat bekerja! Satu menit dari Taiwan. Halo guys, kembali lagi bersama dengan Agung. Akhirnya PMI swasta wanita ini ketemu juga, dan ketemunya di wilayah Taoyuan setelah kabur dari Taipei City.
Kenapa PMI swasta ini dicari-cari? Karena pada saat dia masuk ke salah satu rumah sakit, dicek ternyata suhu tubuhnya terlalu tinggi. Jadi sangat dikhawatirkan dia itu bisa membawa virus COVID-19 kemana-mana. Jadi sebenarnya dia nggak usah kabur, karena pasti bakal ditolong juga akan dibantu gitu loh. Dia kabur begini malah bisa membawa masalah yang lebih besar lagi. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya ada kasus serupa, mbok ya ikutin aja deh peraturan yang ada di Taiwan, daripada mencelakakan semakin banyak orang, oke? Informasi yang kedua, sekarang ini di seluruh Taiwan ya akan dilakukan pemeriksaan kepada seluruh pabrik yang mempunyai pekerja migran lebih dari 50 orang. Tentu aja nih tujuannya untuk menjaga agar penyebaran komunitas itu dapat ditangani dengan baik. 35% buruh di Taiwan mengaku setelah diberlakukannya WFH, ternyata tekanan kerjanya semakin besar daripada sebelumnya. Semangat! 用手套来装水，用那个口罩来装水。我没有漏，完全没漏，对不对？完全都没有漏，对不对？对，没有。好，都没有漏，来，请你拿酒精来喷下面。下面，这里酒精的下面，对，再多一点。哦，漏了。好了，所以你的酒精不能喷口罩，不能消毒。防疫的大破口，这都漏了，不能用，知道吗？这不能拿酒精消毒，知道了。好，就这样。